Hai semua, kembali lagi dengan Vivi. Kali ini aku akan menarik energi tentang pesan semesta di bulan November ya. Namun ini general reading ya. Ambil aja ya hal-hal yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kita jadikan antisipasi aja ya. Pokoknya apapun yang terjadi tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan harus bijak nih setelah nonton video dari aku ya. Oke, pesan semesta di bulan November untuk kita semua ya. Pesan semesta di bulan November untuk kita semua. Pesan semesta di bulan November untuk kita semua. Apa yang akan kita hadapi di bulan November? Apa aja yang terjadi? Oh, ada karma. Ada vulnerability. Ada activation. Ada blessing. Ebb and flow. Communion. Effortless. Oke. Ada karma di sini. Ya, masih tahun 2022. Oke. Masih tahun, maaf ya terpotong, masih tahun 2022. Jumlahnya 6 ya. Masih tahun pembayaran karma. Jadi biasanya apa yang udah dilalui di 5 tahun belakangan itu pembayarannya itu saat ini gitu ya. Banyak hal-hal yang terungkap, atau banyak kejadian-kejadian yang kayak balasan gitu ya dari sesuatu yang udah dilakukan di 5 tahun ke belakang gitu ya. Karma itu nggak harus tentang karma jelek ya, bisa jadi karma baik. Mungkin dulu-dulu suka menolong orang ya, dan saat ini ketika ada kesulitan ya, berharap kepada seseorang itu menolong, ternyata orang itu nggak bisa nolong, ternyata ada orang lain tuh nolong kita gitu ya. Itu juga termasuk sebuah karma baik gitu ya, karena mungkin dulu-dulu kamu adalah seseorang yang suka menolong orang kayak gitu. Atau di sini mungkin banyak perselingkuhan atau sesuatu yang dirahasiakan di 5 tahun itu terbongkar kayak gitu sih ya. Jadi sampai bulan Desember ini adalah tahun pembayaran karma ya. Jadi masih ketarik ya, karena ini masih November 2022. Oke. Apa pesan untuk kita? Ya, setelah ini akan ada new beginning untuk kita semua ya. Akan ada sesuatu yang baru ya di 2023 nanti ya. Di 2023 nanti itu adalah proses kita semua akan mulai dari awal gitu ya. New beginning, mulai dari nol kayak gitu ya. Tapi semoga di sini ya bakal ada hal-hal bagus ya. Dan ini adalah sebuah pesan gitu ya. Siapkan diri kita untuk menghadapi sesuatu hal yang baru ya. Tanam karma-karma baik agar kedepannya kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang baik ya. Jadikanlah ya tahun 2022 ini sebagai tahun pembelajaran agar karma itu selesai sampai di tahun ini aja. Jangan sampai ya tentang pembayaran ini belum terselesaikan, akhirnya masih nyantol di tahun-tahun kedepannya. Jika untuk kalian kayak gini, aduh kenapa ya aku menjalani hubungan itu kayak putus nyambung ya, gitu-gitu aja, muter-muter aja ya, nggak ada ujungnya ya. Jadi kayak dia pergi kemudian balik lagi, kamu welcome
ya nanti dia ngelakuin lagi gitu, terus muter gitu sampai mungkin beberapa tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun ya. Padahal kamu udah lelah. Karena kamu bertanya, kenapa sih kok hubunganku seperti ini, kenapa sih kok muter-muter gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang udah toksik ya. Kenapa muter-muter? Karena kamu belum benar-benar bisa mengambil pembelajarannya, kamu belum menyelesaikan karmamu. Tapi dia mempertahankan, iya, dia akan mempertahankan kamu ya, dia akan memegang kamu. Yang bisa memutus karma itu adalah diri kamu sendiri ya. Kamu yang ambil ketegasan, kamu yang harus berpikir kenapa ini terulang lagi gitu. Bahkan misalkan ya udah dengan beberapa orang yang berbeda, tapi siklusnya itu masih sama ya, hal-hal yang terjadi di dalamnya itu masih sama, berarti ya ada sesuatu yang harus kamu putus di situ ya. Itu termasuk sebuah pembayaran karma, misalkan dalam percintaan seperti itu ya. Jadi bersiaplah untuk memulai sesuatu yang baru di tahun 2023 nanti ya. Lakukan sebuah pemikiran, renungan untuk ide-ide kreatif kamu ya. Jadikanlah perubahan ini sebagai perubahan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Di sini juga aku melihat ada kerentanan ya. Banyak hati yang rapuh, merasa gagal, merasa nggak bisa mendapatkan kebahagiaan, merasa tersakiti ya. Jangan pesimis, jangan menyerah, percayalah keberuntungan ada di pihak kamu. Fokuslah pada tujuan hidup kamu, lakukan sebuah perubahan. Lagi-lagi ini membahas tentang karma ya. Ini adalah proses pembayaran karma. Percayalah, kamu yang butuh seseorang, akan ada seseorang yang datang untuk kamu. Dan lakukan kesempatan ya yang ada dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan ini. Keberuntungan ada di pihak kamu. Ada kesempatan kamu untuk merubah sebuah situasi dalam hidup kamu. Ya, jadi ada kesempatan buat kamu nih sebelum semuanya kembali dari nol lagi gitu. Ya, selesaikan karma kamu. Oke, jadi untuk kalian yang merasa ada sesuatu yang terulang-ulang terus ya, siklusnya berulang-ulang, itu berarti ada sesuatu yang harus kamu putuskan ya. Ya, mulailah bergerak, jangan hanya diam ya. Kamu harus aktif melakukan sebuah pergerakan ya sebelum benar-benar awal tahun gitu ya. Ya, jika kamu di sini memiliki addiction, lepaskan addiction itu. Ya, sudah saatnya kamu melakukan perubahan untuk jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kita nggak akan tahu kedepannya bakal seperti apa. Ya, di tahun ke depan semuanya kembali dari nol. Ya, aku rasa di sini hilangkan terlalu berobsesi, hilangkan rasa bersalah, hilangkan rasa tidak percaya diri, minder, terutama addiction ya. Kamu memiliki ketergantungan akan sesuatu apa, kamu yang tahu, ini segera lepaskan. Ya, segera selesaikan sebelum ganti tahun. Mungkin kamu addictionnya hanya sekedar kayak kamu ketergantungan sama pasangan kamu ya, yang buat kamu jadi gampang gelisah, gampang cemas, gampang khawatir. Ini nggak baik buat kamu. Coba untuk healing, coba untuk sembuhkan diri kamu sendiri ya. Ya, ada blessing, ada berkah untuk kamu. Setelah kamu melalui badai kamu, akan ada pelangi untuk kamu. Iya. Semuanya kembali dari nol lagi. Ada the full di sini. Ya. Bebaskan diri kamu dari sesuatu hal yang toksik. Bebaskan diri kamu dari hal-hal yang kurang baik, addiction, ketergantungan. Selesaikan di tahun ini. Mulailah berpikir untuk apa yang akan kamu hadapi di tahun depan. Ya, karena semuanya akan kembali dari nol lagi.
akan ada proses new beginning untuk kita semua. Naik turun dalam kehidupan itu wajar. Tinggal kita gimana caranya untuk mensyukuri dan menerima. Ketika kita menolak akan sesuatu yang terjadi pada kita, itu hanya akan membuat kita lelah, capek. Karena yang terjadi akan tetap terjadi. Ya. Ketika kamu mencoba untuk berontak dari sesuatu yang memang harus terjadi, kamu hanya akan membuat diri kamu terjebak dalam kebingungan. Berani untuk mengambil langkah. Ambil pelajaran dari kegagalan kamu di masa lalu. Berusahalah untuk tetap kuat. Masih ada kesempatan kamu untuk merubah sesuatu hal dalam hidup kamu. Jadi ini naik turun ya. Jadi dalam hidup itu gak ada sih orang itu sedih terus. Karena bakal ada kebahagiaan yang datang gitu. Meskipun kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Gak ada orang itu bahagia terus. Pasti ada suatu saat dia merasakan adanya sebuah kesedihan. Karena kesedihan dan kebahagiaan itu hanya perkara waktu. Ya, akan silih berganti gitu. Semuanya hanya sawang sinawang gitu ya, kayak hanya kelihatannya aja bahagia, kelihatannya aja susah kayak gitu loh. Ya, cuma hanya mata memandang. Semuanya itu yang bisa merasakan adalah hati kita, diri kita sendiri. Ya. Ya. Mungkin ya ada komunian, mungkin ada teman-teman kamu yang akan membantu kamu untuk keluar dari situasi toksik kamu. Ya, kamu bisa untuk sharing sama teman-teman kamu, tapi orang yang benar-benar kamu percaya ya. Atau kamu di sini bisa agar kamu nggak ketergantungan akan sesuatu, kamu bisa meluangkan waktu sama teman-teman kamu. Ya, pokoknya di sini. Oh ya, ini juga ada pesan gini. Di 2 bulan ini sebelum bulan Januari, akan banyak hal-hal di masa lalu yang akan kembali. Entah siklusnya yang akan terulang kembali. Dan itu adalah kesempatan kamu untuk menyelesaikan semuanya. Dan memulai benar-benar akan memulai semuanya dari nol ketika di Januari. Jadi nanti entah itu ada seseorang yang dari masa lalu yang tiba-tiba menghubungi, dan itu adalah keputusan kamu gitu ya. Dan kalau bisa lakukan keputusan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, agar tidak muter aja gitu-gitu mulu, agar selesai, agar semuanya itu benar-benar kembali dari nol gitu ya, agar nggak ada pembayaran-pembayaran yang masih tertunda gitu loh, pembayaran kamu yang masih tertunda. Oke. Di sini aku melihat ada kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan sih ya. Aku lihat di sini ya, ada teman yang akan selalu membantu kamu, ada partner kamu di sini yang akan membantu kamu untuk keluar. Jadi jangan pernah merasa sendiri untuk menghadapi sesuatu hal ini ya. Jadi di sini entah ada teman lama kamu yang tiba-tiba nanti nongol pinjam uang atau apa. Dulunya itu pernah kamu percaya sama seseorang tapi kamu dikhianati, dan mungkin di sini tiba-tiba ada seseorang di masa lalu. Pokoknya ada hal masa lalu, atau kamu teringat dengan sesuatu di masa lalu, atau kamu mengalami sebuah peristiwa yang sebenarnya itu sudah pernah terjadi. Mungkin ceritanya berbeda tapi alurnya itu sama gitu loh. Ya, itu adalah sebuah kesempatan sih yang datang untuk kamu gitu loh. Kayak dites lagi, kamu udah benar-benar bisa berubah nggak, kayak gitu ya. Di sini ya, tidak berusaha ya gini, kadang ada sesuatu yang kita hanya diem aja. Kalau sesuatu itu memang datang untuk kita, waktunya datang untuk kita, ya sesuatu itu akan datang kok gitu. Dan aku melihat di sini ya, ikuti intuisi kamu ketika ada banyak hal yang datang untuk kamu. Kadang kamu nggak ngelakuin apapun, di sini akan ada sesuatu yang datang
Tapi ini adalah sebuah kayak tes-tesan gitu ya, cobaan untuk kamu sih di sini. Aku harap kamu bisa mengambil keputusan gitu ya, yang dimana itu kayak sesuatu yang beda gitu loh ya. Yang awalnya mungkin misalkan contohnya ada seseorang nih on off ke kamu, ngeghosting kamu, mempermainkan kamu gitu, yang dimana selama ini ketika dia datang kamu selalu ngasih kesempatan, kamu selalu luluh. Coba untuk lakukan sesuatu yang berbeda ya, karena ini ada kesempatan untuk kamu. Iya, mungkin dia akan datang kembali. Yang biasanya kamu mungkin luluh, coba untuk bertahan gitu. Coba untuk kamu bisa menolak ya, agar ada sesuatu siklus yang berakhir, benar-benar berakhir. Karena kenapa dia mungkin cinta atau dia nggak mau untuk melepaskan aku. Kadang ada situasi di mana kamu yang harus melepaskan, kamu yang harus mengakhiri proses karma ini gitu ya. Jadi aku melihat di sini beberapa dari kalian, ketika kalian berani untuk melepaskan tentang sesuatu siklus yang berulang ini ya, memutuskan sebuah perjalanan karma tanpa kalian sadari ya, aku melihat ada sesuatu yang baru dan itu sesuatu yang indah buat kamu ya. Oke, mungkin ini sesuatunya itu bulan Januari harusnya ya, tapi ya ketika kamu mau untuk menyelesaikan proses karma kamu di bulan November ini, mungkin bisa jadi ada yang di bulan November juga kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru gitu loh ya. Dan tinggal di bulan Januarinya ya, sampai selanjutnya di tahun barunya itu tinggal kamu jalani aja gitu ya. Ini energinya kencang untuk Cancer, Scorpio, Pisces ya. Kemudian ada Capricorn, itu kenceng banget energinya ya, cek Sun Moon Rising-nya. Oke, untuk kita semua yang harus dihati-hati untuk alamnya ya, alam semestanya ya. Di sini 2022 ya, masih ada sebuah proses pembayaran karma, banyak hal-hal yang terbongkar gitu ya. Kalau seandainya kita semua pasti kan punya aib, punya masa lalu gitu ya. Jika itu sesuatu yang baik ya syukur-syukur lah kalau orang tahu kita baik gitu. Tapi kalau sesuatu yang kurang baik ya, banyak berdoa agar Tuhan menutup semua aib kita. Dan ketika kita memulai sesuatu yang baru ya, itu benar-benar sudah terlepas dari semuanya ya. Karena ini rentan banget, ada banyak hal yang terbongkar, ada banyak hal yang apa yang kita lakukan di masa lalu. Mungkin kita pernah menghina orang, bisa jadi di tahun ini tuh kita dihina orang gitu ya, di tahun 2022. Tinggal 2 bulan lagi. Oke. Aku melihat di sini, wow, ini mungkin karena hujan, mungkin banyak tanaman-tanaman yang mungkin gagal panen atau kayak tergenang air gitu ya, kayak rentan gagal gitu ya tanamannya. Kemudian berhati-hati juga ya untuk kita semua. Mungkin kalau hujan itu apa ya? Aku melihat di sini ada angin ya, ada angin yang perlu diwaspadai mungkin ya. Kan ini masih musim hujan gitu ya. Jadi kita semua harus waspada gitu. Apa ya? Kalau ada angin itu harus ngapain ya? Harus di dalam rumah atau apa? Jauhi rumah-rumah yang rentan roboh gitu ya. Takutnya nanti apalah kita semua itu nggak berharap seperti itu, tapi alangkah baiknya berantisipasi ya. Wow, di sini ya mungkin akan ada terlihat pelangi ya. Setelah ada hujan mungkin ada apa sih, fenomena-fenomena di langit gitu ya. Entah nanti ada gerhana, entah nanti ada bintang, atau entah kamu melihat nanti ada pelangi gitu ya. Itu adalah sebuah anugerah yang indah gitu ya. Aduh, aku sampai nge-lag. Anugerah yang indah yang kita bisa lihat, atau bisa jadi ini tentang pemikiran kita, dimana percayalah ya, sesakit-sakit apapun, segagal-gagal apapun, percayalah masih akan ada pelangi setelah hujan turun. Jadi tetaplah berusaha dan berdoa kepada Tuhan kalian ya.
Oke. Untuk di bulan November mungkin kalian bisa jauhi pantai dulu atau laut-laut yang berhubungan dengan air ya. Karena aku melihat di sini ada pasang surut tentang air laut ya. Jadi kalau bisa jangan berpergian yang di lingkungan atau kawasan pantai atau air laut. Oke. Aku melihat di sini ada sebuah persekutuan ya, sebuah elang. uh, Elang itu mata-mata, tapi ini nggak penting ya membahas tentang politik. Pokoknya ada sebuah persekutuan atau perkumpulan ya, perkumpulan tentang sesuatu yang dimana itu kayak apa ya, kayak sebuah perkumpulan yang memata-matai gitu ya, kayak ingin tahu gitu ya di komunitas musuh gitu loh. Kayak misalkan ya di Indonesia ini nanti ternyata ada orang asing gitu ya yang datang segerombolan gitu ya, yang dimana itu memiliki maksud dan tujuan untuk bisa jadi mengambil budaya gitu ya, mengambil apa ya, ciri-ciri khas di Indonesia kayak gitu sih. Kayak ada, atau ada yang seolah-olah menjadi sahabat gitu ya, tapi kayak ternyata tiba-tiba memata-matai. Ya intinya seperti itu dari sini. Nggak usah membahas terlalu dalam. Oke. Dan jauhi juga dataran-dataran tinggi ya kalau di musim hujan. Oh ya, karena takutnya nanti mungkin ada tanah longsor, atau takutnya nanti ada banjir. Pokoknya ini tentang dataran tinggi ya, jadi kita harus waspada. Pokoknya jauhi dulu lah. Misalkan kayak aku mau healing gitu ya, kan ini cuacanya musim hujan ya, kan otomatis mungkin karena banyak pohon-pohon yang udah gundul gitu ya, udah banyak yang ditebangi gitu, jadinya kan di sini serapan airnya itu nggak bisa nampung, jadinya kan jatuh gitu ke bawah. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terjadi, kita semua harus tetap berserah kepada Tuhan ya. Ini jadikan aja antisipasi untuk sesuatu yang kurang baik. Untuk yang baik, kalian bisa aminkan atau jadikan sebagai doa. Oke, bye-bye.